Maaf tadi. Oke, jadi di soal pertama dibuat seperti ini. Pemikiran politik Indonesia yang sering kayak terlalu menengok ke belakang dan menggambarkan masa kejayaan Perancis ataupun Guaide Nusantara di masa lampau ternyata begitu meraih kemerdekaan politiknya langsung dihadapkan pada realitas keras ataupun hard reality politik internasional yang dikenal dengan keadaan perang dingin antara blok barat sama blok timur. Berarti di sini lebih ngomongin bagaimana politik luar negeri kalau memang diilustrasikan bagaikan mendayung di antara dua karang di samudera lepas. Jadi poin di sini adalah bagaimana makna dari mendayung di antara dua karang di samudera lepas itu sendiri. Nah, berkata perumpamaan tersebut terus Prof bilang jelaskan secara argumen yang kuat. Nah, kalau aku pribadi ya untuk menjawab soal seperti ini, kita fokus kepada kata kuncinya, yaitu mendayung di antara dua karang di samudera lepas, gitu. Terus benar nggak perumpamaan itu? Benar. Kenapa dibilang benar? Karena uh, kita balik lagi, tadi kan sempat disinggung bahwa pemikiran politik Indonesia selalu menengok ke belakang dan menggambarkan masa kejayaan Nusantara di masa lampau. Nah, itu dibaratkan dunia yang dulunya mengalami berbagai apa ya uh, konflik ataupun berbagai masa lalu yang terjadi kayak gitu. Atau dengan kata lain bahwa dunia itu bersifat dinamis gitu. Artinya akan selalu berubah. Kan nggak mungkin kan kita terus-terusan di masa misalkan penjajahan gitu. Nah, makanya tadi yang saya bilang bahwa dunia itu bersifat dinamis dan sifatnya itu berputar ataupun revolving serta dia itu uncertain yang mana kalau dikaitkan dengan pemikiran politik itu digunakan untuk apa ya untuk digunakan untuk hidup dalam ketidakpastian dunia begitu. Jadi untuk menciptakan negara yang maju itu uh, harus punya pengelolaan negara yang modern sesuai dengan pemikiran politiknya yang mana dia itu harus bisa secara alternatif. Artinya di sini bisa sejalan dengan pemikirannya ataupun arah pemikirannya. Maka makna dari mendayung di antara dua karang di samudera lepas ini memiliki arti bahwa sebenarnya pemikiran politik Indonesia itu didasarkan uh, didasarkan tanpa sentimen yang lebih memperhatikan bagaimana aspek-aspek realitas terus juga bagaimana kepentingan negara yang mana dalam hal ini Indonesia sebagai subjek yang memiliki pemikiran apa ya harus bisa menentukan karang itu kayak bisa dibilang apa ya arah ya ataupun tujuan tujuan yang mana akan dituju kayak gitu atau memilih jalur yang tidak memiliki yang tidak memihak karang gitu. Artinya di sini tuh dia tuh nggak memihak satu artinya di sini tuh dia nggak memihak kepada satu pihak aja ataupun satu tujuan gitu. Karena uh, balik lagi kan tadi bahwa sebenarnya dia itu harus bisa melihat bahwa dunia ini bersifat dinamis kayak gitu. Sehingga jika dikaitkan dengan pemikiran politik Indonesia, kan Indonesia kan nggak cuma punya satu tujuan, nggak cuma punya satu cita-cita kan, kayak gitu. Nah, makanya dibilang dia itu nggak memilih jalur yang tidak memihak ke arah manapun karena Indonesia bersifat apa ya fragile gitu, fragile dan dijadikan lahan oleh negara lain sehingga terciptalah pemikiran yang tradisional secara terus menerus sehingga apa ya tidak berjalan sehingga kalau misalkan uh, pemikiran-pemikiran itu tradisional yang bersifat tradisional apa ya secara terus-menerus dipertahankan itu justru bisa kemungkinan nggak berjalan dalam membaca situasi dunia maka kondisi tersebut justru akan menghambat kesejahteraan dan juga kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia kayak gitu. Lalu bahwa juga kalau kita memandang antara dua karang di samudra lepas maknanya di sini itu juga ngejelasin bahwa ya Indonesia itu kan luas ya ataupun dunia itu luas ya gitu. Dimana memang Indonesia
Indonesia itu bisa diilustrasikan berada di antara dua karang, sebagai blok barat dan juga sebagai blok timur. Nah, penjelasannya bisa kayak gitu. Kalau kita kembali kepada masa pemilihan Soekarno sama Muhammad Hatta, yang mana mereka itu merupakan wakil presiden dan juga menjabat sebagai menteri luar negeri, juga menteri pertahanan, itu apa ya, mencuatkan peribahasa itu tadi kayak gitu. Karena Muhammad itu menyatakan bahwa sikap perpolitikan Indonesia adalah bebas aktif. Nah, jadi adanya pertimbangan diambil dari politik bebas aktif ini adalah karena melihat situasi politik di dalam maupun di luar negeri. Namun sebenarnya perhatian lebih besar dipusatkan pada politik luar negeri, dengan kalau kita kembali lagi pada masa Perang Dingin ya, antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet seperti itu. Jadi memang saat terjadi Perang Dingin, golongan kiri di Indonesia sedang mengalami masa kejayaannya. Di mana saat itu juga desakan golongan kiri ini untuk memihak ke kubu Soviet, dan mereka mencoba untuk melawan Amerika Serikat pun sangat kuat, sehingga tapi memang pada saat itu desakan itu dinilai sangat berbahaya oleh si Bung Hatta ini. Maka pemikiran politik Indonesia saat itu diharapkan agar bersikap netral, bahkan juga sampai sekarang kayak gitu. Jika memang kita mencoba untuk merefleksikan terhadap persoalan itu dengan apa ya, maka saat itu juga posisi Indonesia ibarat kapal yang sedang berlayar di lagu pas gitu. Jadi memang uh, dihadapkan harus melewati dua karang raksasa, yang mana untuk mendayung antara dua karang itu dibutuhkan sikap politik yang tegas, bebas, dan aktif kayak gitu. Seperti diungkapkan sendiri sama si Bung Hatta itu, dengan terlibat perang dingin, Indonesia tidak akan memiliki kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka kayak gitu. Sejauh ini paham nggak? Atau masih ada yang bingung? Jadi ibaratkan mendayung di antara dua karang di Samudra Lepas itu, aku bisa mengilustrasikan ini dengan politik bebas aktif itu. Yang kita kaitkan dengan kalau ini versi jawaban aku ya, kayak gitu. Versi dari pemahaman aku, yaitu politik bebas aktif gitu. Karena memang dihadapkan pada blok barat sama blok timur saat itu. Jadi memang di mana saat itu memang Indonesia harus bersikap tegas terhadap politiknya, politik bebas aktifnya kayak gitu. Sebenarnya Indonesia itu lebih mendukung siapa, kayak gitulah bisa dibilang, sesuai dengan penjelasan yang tadi aku sudah sampaikan. Sejauh ini gimana? Paham? Atau kayak masih ada yang bingung? Paham, Kak. Oh, oke. Okay. Terus nanti kalau misalkan ada soal yang sama kayak di UTS itu, tolong kalian bilang ya. Jadi kita nggak usah bahas itu lagi, karena memang di tutoring UTS kemarin sama aja kok cara jawabnya. Nanti sama di UAS. Boleh kena ke slide berikutnya. Nah, yang kedua, ini soal nomor 1B. Kira-kira siapa peletak pemikiran politik bebas aktif dalam hubungan luar negeri kita? Uraikan dengan mantik. Benar kan? Tadi, di soal pertama tadi kan aku ilustrasikan dengan politik bebas aktif gitu. Nah, lanjutlah ke soal 1B. Berhubungan kan? Bebas aktif gitu. Nah, di sini tuh, berbicara terkait dengan PPI, maka pemikiran politik Indonesia itu adalah sebuah pemikiran dari hasil human faculties kan gitu, yang mana itu meliputi logika politik, terus juga pemahaman politik dan analisis politik yang mana memang udah diterima ataupun selling out terhadap masyarakat, dan kemudian dikristalkan dan kemudian kembali mengakar pada masyarakat. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, kalau menurut si Herbert Faith dan si Lance Castle, bahwa pemikiran politik Indonesia itu adalah sebuah pemikiran politik yang terjadi pada rentang waktu setelah 1945 sampai 1965. Nah, dengan apa ya? Dengan demikian bahwa sebenarnya pemikiran politik bebas aktif dalam hubungan luar negeri Indonesia, yang mana itu dicetuskan oleh si Muhammad Hatta pada tahun 1948 dalam kelompok, ada kelompoknya, aku lupa nama kelompoknya apa, di mana menurut dia bahwa saat itu Indonesia tidak harus memilih untuk bersikap pro terhadap
terhadap blok manapun. Dan dengan ini Indonesia diharapkan tidak menjadi objek apa ya, bisa dibilang sebagai objek perjuangan politik Indonesia. Tentunya dengan pemikiran yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu, maka Indonesia memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri gitu. Dan Indonesia juga berhak untuk bersikap netral kayak gitu. Dengan dilakukan dengan posisi seperti itu dengan politik bebas aktifnya kayak gitu. Dan yang paling penting adalah di mana uh, Indonesia bisa memposisikan dirinya dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan hubungan luar negeri sebagai subjek yang tersendiri dan tidak dapat dikendalikan oleh negara lain gitu, ataupun negara lain melakukan intervensi terhadap Indonesia kayak gitu. So, ketika memang pertanyaan seperti itu, kira-kira siapa peletak pemikiran politik bebas aktif luar negeri kita? Ya, kalau aku coba untuk menjawab seperti itu, ya aku coba untuk menjawab bagaimana PPI itu bisa terjadi, bagaimana PPI itu bisa kemudian diterima oleh masyarakat, kemudian dikristalkan seperti itu. Dan aku coba untuk mengkaitkan dengan bagaimana pendapat si Herbert Faith sama si Lancaster itu, yang mana memang kalau kita lihat politik bebas aktif itu kan terjadi pada tahun 1948 kan itu, dimana memang itu dicetuskan oleh semua Hatta. Jadi aku coba untuk mengambil range waktunya ataupun range tahun terjadinya, yaitu 1945 sampai 1965, di mana politik bebas aktif itu dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1948 kayak gitu. Gimana teman-teman? Sejauh ini paham? Iya, Oke. paham, Kak. Instant answer aku ini ya, aku lanjut. Coba lanjut ke kelas 3. Nih, terus jelaskan peran studi pemikiran politik terhadap studi hubungan internasional, studi kebijakan publik. I think ini udah ada kan di UTS, ya nggak sih? Ini ada nggak di UTS kalian, deh? Udah, iya. Pernah dijelasin sama Prof, Kak. Oh, tapi ini maksudnya kayak aku harus jelasin ini lagi nggak teman-teman? Boleh, Kak, dari pandangan Kakak mengenai ini soalnya. Oh, ya. Jadi, gimana fungsi pemikiran politik Indonesia dengan studi hubungan internasional sama pemikiran politik Indonesia itu merupakan sebuah jembatan pikiran-pikiran yang asalnya itu dari lingkungan luar dan dalam, yang memang kemudian mempengaruhi si foreign policy tadi ataupun kebijakan luar negeri. Tapi di sini tuh nggak cuma mempengaruhi foreign policy-nya, tapi juga mempengaruhi domestic policy itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal policy itu nggak cuma ngomongin bagaimana kebijakan luar negeri, tapi juga ngomongin bagaimana domestic policy-nya kayak gitu. Sebentar ya, teman-teman. Nah, aku lanjut ya, maaf teman-teman. Jadi tadi aku sempat ngomongkan, kita ngomongin soal kebijakan itu nggak cuma ngomongin soal kebijakan luar negeri, tapi juga soal kita juga akan bicara soal domestic policy-nya. Apa tuh domestic policy? Ya, berarti kebijakan internal dalam sebuah negara itu, dalam negara atau dalam regional negara itu sendiri kayak gitu. Nah, tadi sempat aku bilang bahwa sebenarnya itu mempengaruhi hubungan internasional ini, pada akhirnya kalau dikaitkan dengan PPI akan mempengaruhi terhadap foreign policy sama domestic policy-nya kayak gitu. Kalau foreign policy itu merupakan persubjek dari hubungan internasional serta perpanjangan dari domestic policy-nya gitu. Jadi hubungan internasional itu merupakan sesuatu apa ya? Sesuatu yang global gitu. Kenapa global? Karena adanya hubungan yang antara negara yang satu dengan negara lain kayak gitu. Jadi saling menjalin kerjasama gitu. Yang menjadikan pemikiran politik Indonesia ini sebagai alat bagi negara untuk berinteraksi. Kan tadi sempat aku bilang bahwa menjalin kerjasama ataupun hubungan dengan negara lain. Contohnya adalah pada rentang waktu zaman dahulu ya gitu, mungkin dari tahun 40-an lah gitu. Uh, 1945 sampai ke atas lah gitu. Itu bisa kita kaitkan bagaimana dinamika hubungan internasional pasca 1945. Nah, saat itu PPI dimanfaatkan sebagai semangat
dalam melawan penjajahan dan menjadi negara yang merdeka. Ini dalam konteks Indonesia ya. Dengan pemikiran, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran politik Indonesia di sini fungsinya itu membentuk politik luar negeri, foreign policy. Contohnya apa? Jadi pada saat itu kan kalau teman-teman ingat pada masa penjajahan kan Indonesia kan berusaha gimana pada akhirnya Indonesia bisa merdeka. Nah, nggak mungkin dong kalau misalkan saat itu, kalau kita belajar lagi ke sejarah, di mana saat itu juga para pahlawan ataupun tokoh-tokoh saat itu kan juga menjalin kerjasama kan dengan negara lain gitu. Dan pada akhirnya maulah negara lain untuk bekerja sama dengan negara lain dengan tujuan membantu Indonesia untuk merdeka kayak gitu. Itu bahasa sederhananya gitu. Nah, terbentuklah atas dari PPI ini, maksudnya berangkat dari pemikiran politik Indonesia ini terbentuklah politik luar negeri ataupun foreign policy yang digunakan untuk menyetarakan kedudukan setiap negara secara ekonomi, secara hukum, dan juga secara kebijakan luar negerinya. Dan dalam hal ini, si pemikiran politik Indonesia ini, dia itu memperhatikan bagaimana sikap terhadap lingkungan, baik itu lingkungan dalam maupun lingkungan luar ya gitu. Karena memang hal tersebut digunakan sebagai instrumen sebagai apa ya? Sebagai instrumen untuk implementasi cita-cita Indonesia ya. Dan tujuan pemikiran politik Indonesia ini dalam hubungan internasional dilakukan secara diplomasi, yakni dengan tujuan untuk mencapai ataupun to achieve their national interest kayak gitu. Jadi ketika kita ngomongin soal diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dan juga negara lain itu pada saat itu balik lagi bahwa sebenarnya tujuan utama mereka untuk mencapai national interest. Apa national interest Indonesia pada saat itu? Merdeka gitu. Jadi memang contoh pengimplementasian yang dilakukan terkait dengan bagaimana akhirnya PPI terhadap kebijakan luar negeri atau politik luar negeri yang berbasis dengan misalkan tadi sempat saya singgung bebas dan aktif, itu memang sesuai dengan kebutuhan dari si national interest Indonesia itu. Karena pada saat itu kondisi Indonesia sedang apa ya bergelombang dan turun naik gitu. Maka dengan demikian, dengan adanya apa ya adanya PPI yang mempengaruhi HI, kemudian HI mempengaruhi PPI, itu mereka tuh selalu memberikan feedback kayak gitu teman-teman. Makanya sebenarnya jika kembali pada pertanyaannya, bagaimana peran studi pemikiran politik Indonesia terhadap hubungan internasional dalam studi kebijakan publik? Ya mereka selalu memberikan feedback kayak gitu. Jadi HI memberikan feedback kepada PPI, PPI memberikan feedback kepada HI seperti itu. Demikian pun dengan HI merupakan core subject dari apa ya foreign policy ataupun kebijakan publik kayak gitu ataupun kebijakan luar negeri teman-teman seperti itu. Dan kebijakan luar negeri itu adalah perpanjangan dari domestic policy ataupun kebijakan publiknya itu ataupun public policy kayak gitu teman-teman. I think that's all. Tapi so far teman-teman paham nggak maksud aku kayak gimana? Oke, aku lanjut karena kita sampai 15.30. Boleh ke slide berikutnya. Nah, di sini tuh dibilang bahwa alih dari pandangan politik retrospektif seperti terurai pada nomor 1A ya gitu. Ternyata keadaan dunia pada abad ke-21 ini sudah sedemikian rupa berbeda dengan awal dengan abad ke-20 di mana memang saat itu terbitnya semangat kebangkitan bangsa Indonesia yang diilhami oleh kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan dikenal dengan sebutan terompet pagi kebangkitan negeri timur. Nah, kalian bisa baca soalnya di sini. Oke, untuk menjawab soal nomor 2 ini, untuk menjawab soal nomor 2 ini bahwa terkait dengan bagaimana pandangan retrospektif mengenai politik, tentunya itu telah bisa dibilang udah melampaui sekali di mana memang itu bermula dengan adanya semangat bangkit bangsa Indonesia atau sering disebut sebagai fenomena terompet bagi kebangkitan negeri timur. Ini kalau untuk menjawab soal ini mungkin teman-teman bisa kalian search lebih dalam lebih banyak lagi ya gitu source-nya gitu dan untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi ini adalah sebatas dari pemahaman aku dan penjelasan aku. Oke.
balik lagi bahwa tadi ada fenomena trompet lagi kebangkitan negeri timur. Hal ini memang diilhami oleh menangnya Jepang atas Rusia tahun 1905. Nah, dengan demikian berangkat dari hal tersebut bahwa uh, Indonesia itu mengalami peningkatan semangat juang yang dikenal dengan nasionalisme gitu, di mana uh, dengan tingginya sifat nasionalisme ini ataupun semangat nasionalisme ini itu didasari atas berakhirnya perang antara bangsa kulit putih Eropa dengan Asia yang menjadikan usahanya bahwa bangsa kulit putih merupakan yang superior kayak gitu, atau pada saat itu ada namanya klasisme. Nah, oleh karena itu peristiwa tersebut akhirnya menghasilkan gerakan nasional yang dihasilkan oleh para tokoh penting yang memerintahkan apa ya, semacam semangat lah ataupun ya gairah nasionalisme di seluruh wilayah Asia. Selain Asia juga ada Afrika, terus juga ada Amerika Latin kayak gitu. Sehingga keadaan politik untuk di masa sekarang ini menjadi lebih dinamis kan dan maju gitu. Kalau teman-teman lihat kan gimana pada akhirnya gimana perpolitikan nggak cuma di Indonesia tapi juga di wilayah Asia, Afrika, Amerika, baik atau Amerika Latin, mereka menjadi dinamis kayak gitu. Di samping itu, bahwa pemikiran politik ini juga harus lebih pragmatif, mengingat adanya tujuan yang harus dicapai atau harus sesuai kayak gitu. Pragmatif di sini kayak bisa dibilang fokus. Fokusnya itu lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang memang harus dicapai dan harus sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa itu sendiri ataupun tujuannya kayak gitu. Makanya sebenarnya pemikiran politik ini tadi ya, kalau dikaitkan dengan nomor 1A itu, bahwa sebenarnya ada tujuan yang ingin dicapai kan, gitu. Ya, ya bangsa ataupun negara itu harus benar-benar serius, ataupun benar-benar harus fokus terhadap tujuan demi mencapai cita-cita memang diharapkan oleh bangsa itu sendiri, kayak gitu. Terus juga bahwa sebenarnya pemikiran politik dari para pendiri dan peletak dari apa ya, pemikiran politik dari para pendiri dan juga peletak dasar bernegara itu harus implementatif dan programatis ya, maaf, programatis itu, atau bisa dibilang mereka itu harus berencana karena memang pemikiran politik Indonesia dalam melihat dunia itu harus ini preparing for the worst gitu, preparing for the worst. Artinya di sini tuh dalam pengelolaan negara itu harus ada pertimbangan skenario yang mana hal ini pemikiran politiknya harus alternatif yang sesuai dengan koridor pemikirannya. Kayak gini maksudnya. Jadi pemikiran politik itu ada karena memang dipercayakan untuk tadi yang aku bilang preparing for the worst gitu. Artinya kalau misalkan satu negara sudah punya skenario dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maka percayalah bahwa negara itu akan bisa menggunakan pemikiran politiknya dalam mencapai kepentingan negara itu sendiri ataupun dalam mencapai tujuan-tujuannya ataupun harapannya kayak gitu. Dan itu harus sesuai dengan ranah ataupun kaidah politiknya secara alternatif dan sesuai dengan koridor pemikirannya kayak gitu. Hal-hal ini kenapa harus kayak gitu? Karena memang pemikiran politik ini dalam melihat dunia itu memiliki unsur yang bisa namanya volatile atau volatile gitu. Yang mana dunia itu memang harus di mana dunia itu sifatnya kan bergelombang kan dan dinamis gitu. Dan banyak aja gitu hal yang jadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, apabila pemikiran politik Indonesia dari para pemimpin Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila, karena kan balik lagi bahwa kalau Pancasila itu adalah titik temu seluruh masyarakat Indonesia uh, yang tertuju pada kemakmuran kayak gitu, atau untuk mencapai the prosperity kayak gitu, ataupun untuk ya kesejahteraan lah untuk masyarakat Indonesia seperti itu teman-teman. Oke ya, sejauh ini paham atau masih ada yang bingung? Oke, since non answer ya dari ini pertanyaan aku anggap kalian udah ngerti. Lanjut.
teman-teman pokoknya kalau ada yang bingung, ditanyakan ya, "Kak, aku masih bingung yang soal tadi," gitu. Jadi mungkin aku bisa, eee, lebih komprehensif lagi ngejelasinnya. Oke, dengan demikian pemikiran politik itu tidaklah bersifat statis, namun juga sesuai dengan semangat zaman atau, kalau bahasa Jerman itu Zeitgeist gitu. Kira-kira semangat dari abad ke-21 itu apa ciri-ciri pokoknya? Mungkin ini kalian bisa lebih googling ya gitu, atau kalau misalkan Prof pernah ngejelasin, ya bisa kalian elaborasi antara, hasil dari googling kalian itu, sama apa, jawaban ataupun penjelasan dari Prof gitu. Tapi kalau aku sendiri menjelaskan di sini bahwa semangat zaman pada abad ke-21 itu adalah globalisasi yang mana memang, secara cepat merasuki apa ya, ataupun mempengaruhi pemikiran-pemikiran manusia melalui berbagai macam inovasi teknologi gitu. Jadi memang melalui kemajuan teknologi ini, kalau misalkan kita lihat dari sektor pendidikan yang mulai berkembang secara pesat ya, akhirnya dari cukup baik, menjadi baik gitu kan, kemudian berkembang secara pesat gitu. Itu memang dikarenakan adanya seluruh akses terhadap pendidikan di era globalisasi ini, kayak gitu yang memang tersedia melalui teknologi. Dan hal ini juga memiliki sisi positif ya, sisi positif dan negatif karena memang berdampak pada bagaimana pada akhirnya nilai-nilai pemikiran yang tertanam dengan baik ya, dan memang akan berubah ke depannya. Dan memang pemikiran politik itu harus sesuai dengan semangat zaman, karena memang pemikiran politik dapat bersifat alternatif yang memang pemikiran politik ini memiliki bisa dibilang, segudang rencana terkait dengan hal-hal yang sifatnya dinamis, yang kemungkinan, dapat, memecah belah bangsa ya, gitu, teman-teman. Jadi memang, melalui pendidikan diharapkan akan membawa pemikiran politik yang sesuai dengan semangat zaman, yang berkembang dengan baik itu. Dan kalau kita ngomongin soal abad ke-21, eee, memang, pemikiran politik itu tentunya tidak dapat memiliki sifat yang apa ya, statis ya, mengingat bahwa, ada namanya arus ya, yang mengalami perkembangan dan memang, kodratnya harus tersanulir dengan perubahan dari zaman ke zaman. Dan memang selanjutnya harus dan itu memang diharapkan memang harus secara konstan ya gitu, atau disebut dengan semangat zaman ataupun Zeitgeist. Dan memang adanya perkembangan zaman dan semangat zaman ini tentunya akan menuntut adanya perubahan dalam kehidupan. Karena memang cara perpolitikan pada abad ke-21 itu, di mana memang masyarakat itu lebih senang melakukan segalanya dengan cepat dan mudah, kayak gitu. Ya balik lagi, kan ada teknologi tadi gitu, dan mulai menggunakan, seperti bahasa yang sederhana untuk bagaimana mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain, dan kemudian adanya kemudahan, fasilitas informasi yang memang dapat dijangkau dimanapun, kapanpun, kayak gitu, secara mudah dan cepat serta efisien, kayak gitu. Nah, selain itu, sifat lainnya adalah harus bersifat, apa ya, implementatif dan pragmatif, kayak gitu, teman-teman. Jadi, begitu cara menjawabnya untuk soal nomor, eee, e apa ya, ini nomor 2 ya, nomor 2 lah, aku nomor 2B kalau nggak 2C. Begitu cara menjawabnya. Jadi kalian lihat dulu bagaimana sebenarnya perkembangan, pemikiran-pemikiran politik pada abad 21. Nah, gimana sebenarnya semangat, apa ya, pemikiran-pemikiran di zaman abad ke-21 itu dan bagaimana ciri-ciri pokoknya. Ya, salah satunya tadi perkembangan teknologi dan semua semakin dimudahkan, kayak gitu, dengan adanya kemajuan teknologi. Boleh lanjut ke berikutnya? Oh, udah ya? Di segi lain kita masuk nomor 3. Di segi lain ternyata bahwa, pemikiran politik Indonesia itu tiada lain dari kristalisasi dari hasil pemikiran para tokoh formal maupun informal Indonesia yang kemudian mengendap setelah adanya selling out ke masyarakat. Nah, eee, ini mungkin udah pernah kita bahas ya ataupun tutor di UTS kemarin, teman-teman, gitu. Tapi kalau penjelasan aku di sini adalah benar benar gitu. Karena kalau menurut aku pribadi, eee,
kalau kita lihat bagaimana dinamika pemikiran politik itu adalah sebuah hasil dari uh, pemikiran yang awalnya masih dalam proses kan, kemudian dijual ataupun selling out gitu, dan kemudian dibeli oleh masyarakat. Itulah alur dari pemikiran politik Indonesia itu. Nah, selain itu, pemikiran pemikiran pemikiran-pemikiran itu tadi kemudian dipercayai ataupun diyakini oleh masyarakat dan kemudian akan diimplementasikan ataupun udah mulai diyakini akan tetapi masih dalam proses gitu. Kemudian pemikiran itu tadi berinteraksi antara pemikiran dari tokoh-tokoh masyarakat dan jika memang bisa diterima oleh masyarakat ataupun diyakini oleh masyarakat, maka si pemikir tadi kemudian dia akan menjadi tokoh masyarakat pula gitu. Bisa dibilang sebagai pemikiran tokoh formal maupun informal begitu. Yang mana suatu waktu itu yang mana suatu waktu tingkatan tertinggi sampai terendah begitu. Nah, makanya pemikiran politik itu merupakan hasil dari yang pernah aku bilang juga pas tutoring UTS, apa ya, pemikiran politik itu juga bagian dari keterkaitan ataupun relevansi dari human faculties yang meliputi yang pertama adanya pemahaman politik, yang kedua adanya logika politik, yang ketiga adanya analisis politik kayak gitu. Maka pemikiran politik yang sudah diterima oleh masyarakat tersebut tadi mengalami yang namanya kristalisasi. Kristalisasi yang terbentuk dari tokoh formal ataupun tokoh informal. Kemudian setelah dia mengalami proses kristalisasi, dia akan kembali mengakar pada masyarakat atau yang disebut sebagai selling out, yang kemudian akan menjadi bagian dari jati diri masyarakat itu sendiri ataupun bagian dari jati diri masyarakat Indonesia. Nah, selain itu teman-teman, pemikiran politik Indonesia ini juga berasal dari pemikiran yang namanya seorang aktor yang dipengaruhi oleh faktor di dalam dirinya. Kemudian faktor-faktor tersebut berasal dari lingkungan tempat di mana memang si para pemikir ini ataupun orang-orang itu tumbuh dan maupun faktor lingkungan sekitarnya. Jadi ada aktor pasti ada faktor yang mempengaruhi gitu. Nah, selain itu, kalau kita ngomongin faktor, bagaimana juga faktor-faktor lainnya, ya itu juga kalau faktor lainnya itu mempengaruhi faktor kognisi seperti budi pekerti, logika, terus juga kalau kita lihat secara sains itu dapat dibuktikan ya gitu. Dan faktor lainnya adalah faktor afeksi ataupun affection yang bisa dikatakan berupa feelings yang mencakup bagaimana emotion seseorang ataupun sains dari seseorang gitu. Dan berangkat dari itu semua, hal inilah dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran politik Indonesia yang mana dapat dikatakan bahwa para pemimpin dan yang dipimpin memiliki human faculties yang sama kayak gitu. Yang membedakan itu hanyalah tingkatannya kayak gitu. Tingkatan di sini maksudnya kayak pada akhirnya gimana bisa mereka menduduki jabatannya gitu. Ketika mereka berasal menjadi pemikir-pemikir politik yang diterima oleh masyarakat gitu. Nah, dengan demikian cita-cita serta gagasan harus dimiliki di atas rata-rata. Balik lagi ke soal yang kemudian itu menghasilkan apa ya, individual cult yang kultus ataupun individual apa ya, ataupun kultus individu di mana memang ini tuh ibaratkan kayak dia bisa melihat menggunakan pemikiran-pemikirannya kayak gitu. Nah, jadi adanya faktor konsentrasi antara logik dan juga hati ataupun attitude-nya yang akan berpengaruh terhadap pada tindakan bagaimana psikomotor bagaimana psikomotornya ataupun behavior-nya untuk bagaimana behavior-nya dalam segi action dan juga dynamic yang kemudian itu melahirkan usaha-usaha untuk menang kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di soalnya tadi kan udah aku jelasin bagaimana kristalisasi, kemudian pada akhirnya selling out, bagaimana sebagai proses pembumian.
benarkah benar ya bahwa sebenarnya kita bisa menjelaskan dulu bagaimana proses pemikiran-pemikiran politik ini, kemudian bisa menjadi selling out, kemudian dia mengalami proses kristalisasi, kemudian dia akan menjadi selling out lagi, kayak gitu teman-teman. Sehingga pada akhirnya bisa menjadi proses pembumian. Maksud dari proses pembumian di sini tuh kayak udah itu menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri gitu, ataupun pada akhirnya menjadi bagian dari jati diri masyarakat itu sendiri kayak gitu teman-teman. Kalau penjelasannya seperti itu untuk soal nomor 3. Atau ada yang masih kurang jelas? Sejauh ini jelas, Kak. Oh, jelas sejauh ini ya. Jadi gini ya, aku coba menambahin. Kita sebagai manusia ya, kita bisa pada akhirnya bisa menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran politik itu gitu. Karena memang kita punya pemikiran-pemikiran yang pemikiran itu merupakan yang bersifat outstanding kayak gitu, ataupun beyond yang kayak gitu. Baik itu dalam hal aspek apapun gitu. Percayalah bahwa sebenarnya manusia itu punya pemikiran-pemikiran itu tadi yang outstanding ataupun beyond kayak gitu. Dan pemikiran politik secara singkat itu bahwa sebenarnya itu merupakan cita-cita dari masing-masing individu ya. Bagaimana tentang membangun kehidupan masyarakat. Kalau kita berbicara tentang konteks negara ataupun bangsa ya, bagaimana para pemikir-pemikir politik ini berusaha untuk membangun kehidupan masyarakat di dalam sebuah negara ataupun bangsa itu sendiri gitu. Dan adanya cita-cita dalam pemikiran manusia itu berasal dari ya bisa dibilang kayak lamunan manusia ya yang mempengaruhi usaha dalam diri seseorang dalam mencapai tujuannya gitu. Jadi memang mereka tuh punya cita-cita, punya target, punya tujuan, dan memang itu harus menjadi sebuah sesuatu yang harus dicapai oleh manusia itu ketika memang kita berbicara dalam konteks politik ya, ya bagaimana pada akhirnya bisa mencapai prosperity ataupun kemakmuran dalam sebuah negara gitu. Karena kalau kita ngomongin negara, kalau dalam sebuah negara ada pemerintah, ada masyarakat ataupun civil society, negara pemerintah nggak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya civil society. Makanya muncullah pemikiran-pemikiran ini bahwa sebenarnya negara atau pemerintah sebagai pemangku kebijakan punya apa ya uh, the more ya, the important role untuk negara itu sendiri, terutama bagaimana pada akhirnya untuk adanya improvement dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri dalam sebuah negara kayak gitu. Dan pada akhirnya setiap manusia itu memiliki pemikiran politik yang berbeda ya. Itu harus kita akui antara satu sama yang lain dengan unsur ekonomi, sosial, pendidikan yang dimilikinya sehingga disebut sebagai bersifat heterogen. Namun sifat heterogen inilah yang akan berkembang dalam diri manusia sebagai bagian dari masyarakat yang kemudian memiliki apa ya keunikan tersendiri gitu karena memang dapat menghasilkan unsur yang homogen itu apabila tujuan utama dari mereka itu sama ketika memang bagaimana kedepannya pemikiran politik mereka dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan bernegara gitu teman-teman. Paham kan sampai sejauh ini? Ayo dong kalian aktif nanya. Oke, since now sudah ada jawaban dari kalian, aku kira kalian udah ngerti. Oke, kita lanjut ke salin dia berikutnya. Oke, pemikiran politik Soeharto misalnya apakah sepenuhnya digali dari nilai tradisional Indonesia terangkat dengan cermat? I think ini juga soal UTS kemarin kan ya. Aku jelasin lagi nggak? Mungkin kayak penjelasan aku sama sih kayak kemarin. Atau aku harus jelasin lagi? Kalau di UTS nggak ada soal ini, Kak. Oh nggak ada ya di UTS kalian? Maksudnya mungkin ini di UTS aku yang kemarin kali ya. Oke. Tapi ini nanti kalau jawaban ini bisa sih kalian lihat di YouTube gitu. Karena tadi kalau kita lihat soal ini ya Soekarno itu punya pengaruh ya dalam kehidupan politik Indonesia itu kan konsepnya kan Nasakom kan gitu. Nasakom, Nasasos dan gotong royong. Nasakom itu nasionalisme, agama, komunisme. Terus juga konsep politiknya yang dicetuskan oleh Soekarno merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin.
Terus juga praktik dari Nasakom ini kemudian menjadi ambisi dan cita-cita politik Soekarno selama masa pergerakan para pra kemerdekaan hingga ke masa revolusi pasca kemerdekaan. Memang sebenarnya nggak mudah bagi Soekarno pada saat itu ya. Tuh, kalau aku bisa berpendapat ya nggak mudah gitu untuk uh, bagaimana dia berusaha untuk mengaplikasi pemikiran tersebut atau to implement to implemented the pemikiran si Soekarno itu. Karena memang saat itu kan tajam banget kan perbedaan antara ketiga golongan tadi ya gitu. Uh, untuk apa ya adanya perbedaan tadi yang kental ya dari golongan ini, kemudian juga adanya pertentangan dari tokoh-tokoh yang membuat Soekarno tidak serta-merta memenuhi apa ya tuntutan tiga dari faksi utama dalam politik Indonesia, yaitu TNI, terus juga kelompok Islam dan juga komunis gitu. Kalau Nasasos itu juga konsep dari yang menggantikan dari Nasakom tadi, di mana memang masyarakat Indonesia pada saat itu menganggap apa ya bahwa Soekarno lebih berafiliasi ke Partai Komunis, sehingga untuk menghindari adanya apa ya untuk menghindari adanya hmm, adanya kesan bahwa Soekarno itu ada di balik komunis, maka Soekarno menggantikannya kemudian dengan konsep gotong royong. Kalau teman-teman memahami bahwa konsep gotong royong ini seringkali digunakan si Soekarno pada saat itu sebagai kata kunci dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan Indonesia. Karena memang gotong royong itu menjadi ciri khas ya gitu. Bahkan juga nggak cuma Pak Soekarno aja. Kalau kita dari presiden kita sekarang, Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi juga mengimplementasikan dari gerakan tersebut ataupun gerakan gotong royong, yang mana itu merupakan hasil dari pemikiran dari Soekarno ya gitu, dan sampai sekarang bisa diimplementasikan oleh presiden kita begitu, karena memang balik lagi itu yang menjadi ciri khas dari Indonesia gitu, bahwa ini menjadi ciri khas dari kemandirian bangsa Indonesia gitu, karena memang maju mundurnya bangsa Indonesia itu kan tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri gitu, maka sebenarnya dibutuhkanlah gotong royong ini teman-teman kayak gitu. Nah, itulah cara menjawab untuk kalau kita lihat dari pemikiran politik Soeharto ya, teman-teman gitu. Soeharto ya? Ya, sama aja sih sebenarnya gitu. Jadi bagaimana dia pada akhirnya juga bisa mengimplementasikan dari demokrasi terpimpinnya, kemudian pada akhirnya dia menggunakan konsep kekuasaan, bukan konsep kekuasaan sih, tapi lebih ke konsep dari gotong royong itu yang sampai sekarang itu bisa diimplementasikan oleh ya presiden kita sekarang, teman-teman kayak gitu. Oke teman-teman, lanjut ke slide berikutnya, atau ada yang ditanya? Oke, nggak ada ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Lanjut Kak. Nah, ini juga si politik Hatta ya, kopi dari pengalaman studinya di Rotterdam. Mungkin ini nanti bisa kalian lihat aja ya di YouTube UTS, tutoring UTS kemarin gitu, karena memang penjelasannya sama. Karena kan soalnya kan gini, apakah sepenuhnya merupakan kopi dari pengalaman studinya di Rotterdam? Aku pernah ngejelasin ini di tutoring UTS gitu. Ya benar gitu. Nanti jawabannya memang benar gitu, karena memang si si Hatta ini melihat ketika dia kuliah di luar negeri gitu, dia juga melihat bahwa bagaimana pada akhirnya dia pengen mengimplementasikan sistem pendidikan yang ada di Rotterdam pada saat itu. Kemudian juga dia juga pengen banget implementasikan pendidikannya ini ke di Indonesia kayak gitu teman-teman. Jadi aku lanjut aja ya ke slide berikutnya. Kita masuk ke nomor 4, soalnya 8 soal soalnya. Nah, pemikiran politik perlu mempunyai visi dan misi yang jelas. Mengapa demikian? Terangkan apa fungsi visi dan politik. Nah, terangkan apa fungsi visi politik tersebut. Ini juga ada sih di tutoring OTS kemarin gitu. Tapi kalau aku di sini coba untuk bilang ke kalian bahwa untuk menjawab soal ini kalian perlu menjelaskan apa itu visi dan misi gitu.
dan kalian kaitkan dengan pemikiran-pemikiran politik itu. Ya benar tadi, kalau misalkan nggak ada pemikiran-pemikiran itu, nggak akan bisa lihat visi dan misi gitu. Mengapa demikian? Nah, itu bisa kalian jelaskan kayak gitu. Jelasannya dari mana? Jelasnya kayak gimana? Ya kalau nggak ada visi nggak akan bisa jalan misi gitu. Begitupun dengan sebaliknya, kalau nggak ada misi nggak akan bisa jalan visi gitu. Mustahil ada visi kalau misalkan nggak ada misi. Mustahil kalau nggak ada misi kalau nggak ada visi kayak gitu. Dan terangkanlah fungsi dari visi politik itu sendiri. Nah, kalian jelaskanlah. Ini diibaratkan kalian itu menjadi seorang apa ya, pemangku kebijakan. Jadi ketika kalian menjadi seorang pemangku kebijakan, kalian punya pemikiran politik itu kan untuk menghasilkan sebuah yang namanya kebijakan. Nah, kalian visi dan misi itu tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu cara jawabnya ya teman-teman. Oke, lanjut ke salin dia yang 11. Oke, apabila visi itu menggambarkan the future roadmap itu kan tentang masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual, maka kira-kira apa yang menjadi misinya? Nah, balik lagi tadi, kalau nggak ada visi, nggak ada misi. Kalau nggak ada visi, nggak ada misi gitu. Jadi, pertama memang kalian harus buat visinya. Terus misinya apa? Udah jelas-jelas di sini kan. Kalau misalkan udah Prof di sini kasih kayak, kalau misalkan visi dari teman-teman sebagai pemangku kebijakan itu adalah future roadmap gitu kan tentang masyarakat yang adil dan makmur, terus juga material spiritual, maka kira-kira apa yang akan menjadi misi kalian? Terserah, kalian misinya mau jadi apa gitu. Berangkat dari visi itu berangkat dari visi itu tadi sendiri gitu. Paham kan kira-kira sampai di sini? Jadi kalian udah bisa lah punya gambaran kalau ada visi ini, kalian mau buat misinya kayak gimana? Itu teman-teman. Oke ya, oke, lanjut. Nah, nomor 5. Sebagai aktor yang melarikan berbagai pemikiran politik, ternyata mereka ditentukan dan diberi oleh warna berbagai faktor. Nah, ini tadi ada, kalau ada aktor, berarti ada faktor. Oke, ini aku coba jelasin ya. Aku coba jelasin lagi. Bentar, ya, teman. Oke, kita lanjut. Eh, nomor 5 ya. Nah, jadi eh, nomor 5 ini, kalau kita ngomongin soal pemikiran politik Indonesia itu, maka dia itu terkait atau nggak bisa lepas dengan namanya rentang waktu, atau bahkan nggak bisa lepas dari namanya bagaimana perjalanan dari pemikiran politik itu. Dan siapapun yang punya pemikiran mengenai politik dan juga struktur partai politik, kemudian akan dihimpun menjadi satu dan dipengaruhi oleh faktor. Nah, ini disebut sebagai dari aktor ke faktor. Atau nggak seorang pun yang bisa terlepas dari milieu ataupun lingkungannya dari faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya gitu. Atau kalau dalam bahasa ini, kalau nggak salah bahasa Jermannya ya, kayak situations uh, gebunden nya gitu. Jadi kalau bahasanya situation gebunden state. Nah, selain itu, dia akan dipengaruhi oleh tadi si zeitgeist atau semangat zaman yang membentuk dirinya. Kemudian akan dipengaruhi pula oleh pengalaman yang berbeda-beda atau berubah-ubah. Atau bahasa lainnya pantarei dari setiap zaman itu sendiri. Nah, makanya ada namanya from actors to factors. Atau sebaliknya, from factors to actors, yang mana aktornya adalah orang dengan intelijensi rata-rata,
dan setiap orang yang mempunyai challenge yang berbeda-beda gitu. Jadi orang itu punya intelligence yang di atas rata-rata ataupun intelijensi rata-rata, tapi mereka itu nggak lepas dari yang namanya tantangan ataupun challenge yang berbeda-beda gitu. Karena memang itu tergantung dari zamannya gitu. Jadi dilihat dari bagaimana the specific of the situation dari setiap orang itu. Dan kemudian apakah sebenarnya situasi yang spesifik tadi yang aku bilang tepat gitu terjadi pada saat itu atau enggak gitu. Akan tetapi harus ada yang namanya kemajuan ataupun estimate of the progress. Ada kemajuan untuk itu. Maka pemikiran politik itu didasarkan ataupun berasal dari ground ataupun adanya kaitan antara aktor, di mana aktor dan juga dengan aktor dengan para pengikutnya ataupun the followers. Aku ulang ya, di mana ada aktor dengan aktor dan juga ada antara aktor dengan pengikutnya ataupun followersnya gitu. Kalau tidak ada kaitannya, maka itu akan apa ya, susah dimengerti atau esoterik lah kayak gitu, susah dimengerti. Maka dari itu si aktor dengan si aktor ataupun si aktor dengan pengikutnya, mereka terus ada hubungan atau kaitannya gitu. Mengapa harus saling berkaitan? Tentunya agar masyarakat itu nggak menolak gitu, tapi mereka itu bisa bersatu padu. Ngerti kan maksud aku? Aktor di sini tuh maksudnya kayak pemerintah lah. Followersnya siapa? Masyarakat gitu. Nah, baik itu pemerintah ataupun pemerintah harus ada hubungannya. Begitupun dengan sebaliknya, pemerintah dengan masyarakat harus ada hubungannya. Nggak boleh mereka dipisahkan. Kalau mereka dipisahkan apa? Ya, gue nggak mau lo jadi pemerintah gue nggak mau lo memimpin daerah gue ataupun desa gue gitu. Makanya harus ada hubungannya agar bisa bersatu padu. Terus si aktor ini harus berkesinambungan dengan faktor apa aja faktornya. Pertama, pengikutnya. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan ini baik dalam lingkungan luar maupun dalam. Gitu teman-teman. So far ngerti kan bagaimana hubungan ataupun relevansi dari aktor ke aktor, terus juga faktor ke faktor ataupun sebaliknya. Atau masih ada yang bingung? Oke ya, berarti nggak ada yang jawab, aku anggap semua ngerti. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Kak. Oh ini ya, apa fungsi penyajian? Coba ya. Hmm. Nah, aku juga ini sih, mau coba untuk ngejelasin secara komprehensif ya gitu. Uh, untuk menjawab soal ini. Oke, jadi teman-teman, kalau kita berbicara soal pemikiran politik Indonesia itu, maka kita harus berangkat dari kata pemikiran, yang berarti hasil dari aktivitas pemikiran manusia. Nah, pemikiran itu berasal dari the human faculties yang diberikan oleh Tuhan ya, gitu. Yang mana dia itu menghasilkan produk berupa logika, ilmu, pengetahuan yang disebut sebagai kelebihan dari kognisi. Gitu. Nah, selain itu ada produk yang dihasilkan dari kelebihan afektif, yang mana ataupun afeksi. Tadi kan aku udah bilang ada kognisi, sekarang kita masuk ke afeksi ataupun afektif. Yang mana ini berkaitan dengan sense ataupun the feelings ataupun hati yang merupakan lanjutan dari apa yang akan dirasakan dari apa yang dipikirkan kayak gitu. Contohnya perasaan dan sentimen. Nah,
pemikiran politik Indonesia ini berasal dari pemikiran aktor yang dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya. Nah, si faktor-faktor inilah menjadi bagian utama yang berasal dari faktor lingkungan tempat ia tumbuh maupun tempat ia tumbuh ataupun faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi itulah antara faktor to factors. Jadi ada faktor, pasti ada faktor. Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi faktor lainnya adalah selain itu faktor lainnya mempengaruhi faktor-faktor lainnya itu misalnya kayak faktor kognisi atau budi pekerti, faktor logik yang memang secara sains itu dapat dibuktikan gitu. Jadi ketika memang diteliti secara lebih jauh lagi, oh ternyata ada hasil yang bisa didapatkan. Oh ternyata ada bukti yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Kalau dilihat dari konteks sainsnya dan juga dari segi faktor kognisi gitu. Dan tadi aku sempat bilang kan adanya faktor affection ataupun afeksi yang mencakup feeling ataupun sense gitu. Dan memang dalam PPI tadi sempat aku bilang kan bahwa sebenarnya pemikiran-pemikiran politik itu punya human faculties, dan memang human faculties ini punya faktor tadi gitu, faktor afeksi, faktor kognisi gitu, dan faktor psikomotorik gitu. Dan pada akhirnya mereka bisa membedakan gitu dari pemikiran-pemikiran itu sendiri. Dan kemudian ketika memang mereka udah memiliki human faculties yang sama, itulah akan membedakan bukan ketika mereka udah punya human faculties yang sama, tapi juga mereka itu ada bedanya dari tingkatannya yang tadi sempat aku singgung. Nah, dengan demikian, cita-cita serta gagasan yang harus dimiliki oleh para pemikir-pemikir ini sebenarnya mereka di atas rata-rata yang kemudian menghasilkan attitude itu kan yang berpengaruh kepada tindakan bagaimana psikomotoriknya ataupun behavior yang kemudian kalau kita dari segi action dan juga dynamic yang kemudian melahirkan sebuah usaha untuk menang kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya kaitan dari faktor to actors ataupun actor to factors gitu kan, yang memang pada akhirnya mereka tuh berusaha untuk mencapai usaha mereka untuk menjadi menang gitu, dan itu berangkat dari pemikiran-pemikiran mereka yang pada akhirnya setiap para pemikir-pemikir itu gak lepas dari namanya human faculties tadi yang punya faktor afeksi, faktor kognisi, dan juga faktor psikomotorik kayak gitu. Tapi kalau secara urutan yang pertama tuh faktor kognisi, yang kemudian faktor afeksi, yang kemudian faktor psikomotorik itu. Dan berangkat dari penjelasan aku tadi, barulah kita bisa ngelihat apa sih sebenarnya pada akhirnya pemikiran-pemikiran politik ini hukum, ada diplomasi, ada ataupun global political economy, ada foreign policy, ada studi wilayah, ada hak asasi manusia. Kalau aku jelasin satu-satu, nah kita berangkat dari bagaimana pada akhirnya pemikiran-pemikiran politik Indonesia mempengaruhi negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Seperti pada masa pemerintahan Soekarno digunakannya adalah all day force, yang artinya semangat dalam melawan para penjajah. Kayak gitu kan. Nah, hubungan internasional ini sebagai salah satu contoh amalgamasi dari ilmu politik ternyata punya peran yang sangat bagus gitu terhadap masa-masa pada saat itu gitu. Yang mana memang sebagai bagian dari amalgamasi dari ilmu politik dan fakta-fakta baru yang merupakan punya core subjeknya ataupun kajian utamanya yang tadi sempat aku bilang, misalnya tadi international politics, ekonomi internasional, hukum internasional, diplomasi, foreign policy, studi wilayah, serta hak asasi manusia. Di mana memang untuk menjelaskan ini teman-teman bisa menggunakan apa sih sebenarnya
konsep utama dari politik internasional, misalnya power ataupun kekuasaan kayak gitu. Di mana memang PPI melahirkan pemikiran-pemikiran kepada tokoh ataupun masyarakat tentang siapa yang kuat dan siapa yang selalu mendominasi demi mempertahankan national interest-nya. Kalau kita lihat dari ekonomi internasional ataupun ekonomi politik internasional, konsep utamanya adalah scarcity ataupun kelangkaan. Bagaimana pada akhirnya pemikiran-pemikiran politik ini bisa dilihat, bisa melihat negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan negara melalui peningkatan ekonomi yang mana dapat dilakukan melalui perjanjian internasional ataupun trade agreement lah gitu, ataupun melakukan kerjasama perdagangan kayak gitu. Kemudian kalau dilihat dari hukum internasional ataupun law internasional, di mana memang sebenarnya konsep utamanya adalah norma, gitu kan. Di mana kita tahu bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini atau the world doesn't have the policy internasional gitu kan. Uh, bahwa sebenarnya dunia ini nggak punya yang namanya polisi internasional ataupun Interpol gitu. Maka dibutuhkanlah sebuah norma untuk mengatur dunia, karena memang dunia tidak memiliki polusi dunia kan gitu. Hadirlah pemikiran politik melihat bahwa hukum internasional sangat penting dan berfungsi untuk memerangi konflik ataupun untuk menciptakan setidaknya adanya perdamaian. Gitu. Karena kalau kita lihat lagi bahwa misalnya PBB yang berusaha untuk membuat sebuah resolusi, ya itu juga kan berangkat dari hukum kan, ataupun hukum internasional. Artinya mereka buat resolusi itu bukan sembarangan, itu untuk ditaati kayak gitu. Itulah bagian dari ataupun part of the law international gitu. And then kita masuk ke diplomasi ya, sebagai bagian dari core subject dari uh, international relations gitu, bahwa diplomasi ini konsep utamanya adalah kerjasama ataupun the national untuk mencapai the national interest gitu. Kalau kita lihat dari pemikiran politik Indonesia, ya negara nggak akan bisa bekerja sendiri gitu. Setiap negara punya para pemangku kebijakan dan mereka punya pemikiran-pemikiran tersendiri. Ya mereka menggunakan diplomasi ini untuk uh, how to implement the ini ya kebijakan-kebijakan mereka ataupun the foreign policy, and then mereka bisa to achieve their international interest that I mean dalam sebuah negara ya, kalau kita ngomong dalam konteks negara. Kemudian masuk ke foreign policy gitu, bahwa negara punya kebijakan luar negeri ataupun kerjasama, ya balik lagi bagaimana negara bisa mempertahankan eksistensinya, bagaimana negara bisa mempertahankan kerjasamanya gitu. Tapi ya balik lagi bahwa negara itu nggak lepas dari namanya national interest kayak gitu. Terus kita masuk ke studi wilayah, yang mana juga merupakan cakupan dari core subject dalam hubungan internasional. Ini juga bagaimana pada akhirnya negara mempertahankan kedaulatannya ataupun the sovereignty, terus juga bagaimana negara memperjuangkan kepentingan dalam sebuah wilayah gitu. Terus juga ya hal tersebut kan lahir gara-gara ada pemikiran gitu. And then the last is kita bahas tentang hak asasi manusia, bahwa sebenarnya kita lihat dalam negara ataupun dalam studi ilmu hubungan internasional yang kontemporer, banyak banget permasalahan-permasalahan terjadi dengan hak asasi manusia gitu. Maka lahirlah pemikiran-pemikiran politik itu untuk melihat apa yang harus dilakukan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa sebenarnya kita berhak untuk memperjuangkan hak asasi manusia gitu. Nah, itu untuk penjelasannya. Boleh lanjut ke berikutnya. Nah, ini tuh penyajian antara mata kuliah ini ataupun PPI dengan kebijakan publik merupakan pencampuran dari ilmu politik, ekonomi, administrasi, statistika, dan teknologi sehingga menjadi the policy science yang dibaptis oleh Harold Laswell. Oke, jadi kita berangkat dari kebijakan publik itu sendiri yang kalau kita dari slide itu ya benar gitu, itu merupakan hasil kawin dari antara ilmu politik, ekonomi, komunikasi, administrasi, statistika gitu, yang kemudian dibantu oleh ya tadi aku bilang matematika ataupun statistika, kemudian menjadi satu ilmu ataupun studi yang memiliki keterkaitan dengan pemikiran politik Indonesia, di mana dalam penyajiannya ini bertujuan untuk mencapai kebijakan-kebijakan yang memang sudah diimplementasikan atau akan diimplementasikan. Nah,
dengan adanya PPI ini, disinilah berusaha untuk membentuk politik luar negeri itu sendiri. PPI juga uh, punya apa ya, kayak bisa dibilang kayak punya otoritas untuk menjembatani pikiran-pikiran yang berasal dari lingkungan luar maupun dalam, yang kemudian berusaha untuk mempengaruhi the foreign policy ataupun domestic policy tadi. Artinya adalah bahwa pemikiran politik Indonesia itu tentunya nggak dapat terpisahkan dari pemikiran-pemikiran politik dunia yang kemudian akan membawa bisa dibilang perubahan, terus kemudian juga dari pemikiran-pemikiran ini yang kemudian juga dibantu oleh foreign policy dan juga the domestic policy, itu nggak lepas dari apa ya, bisa dibilang yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi visi dan misi suatu negara itu. Maka dari itu uh, punya kaitan yang sangat kuat antara kebijakan publik, kemudian dia bisa menghasilkan yang namanya foreign policy ataupun the domestic policy kayak gitu teman-teman. Dan memang ada faktor juga yang membantu studi kebijakan publik ini sendiri, misalkan tadi politik, psikologi, ekonomi, sosiologi, dan kemudian dibantu oleh statistika dan matematika, karena memang itu akan melihat bagaimana pada akhirnya kebijakan publik ini melihat apa yang akan terjadi dan dilihat dari agenda setting itu kan. Nah, kemudian uh, kalau memang kita ngomongin soal kebijakan publik, nggak akan lepas dari yang namanya the society kan gitu, bahwa society itu bersifat dinamis gitu, berubah-ubah gitu, akan ada hal yang terjadi gitu. Tapi pada akhirnya gimana kebijakan publik ini kemudian uh, bisa mempengaruhi foreign policy dan juga domestic policy-nya gitu, yang artinya kayak melalui itu semua akan menunjukkan sikap ataupun guidance yang nantinya menjadi satu kebijakan kemudian dapat diimplementasikan bagi publik ataupun masyarakat teman-teman, seperti itu. Karena pun polisi sains yang diwakili oleh si Harold Laswell ini juga demikian gitu, di mana Harold Laswell ini berusaha untuk menggunakan pemahaman dari kebijakan publik ini sebagai bentuk dari implementasi untuk publik ataupun masyarakat gitu. Dan memang nggak lepas dari namanya percampuran antara ilmu politik, ekonomi, sosiologi, administrasi, dan statistika, dan teknologi, di mana memang subjeknya adalah manusia kayak gitu. Oke, lanjut, atau ada yang bingung di soal ini? I think nggak ada ya. Oke, since kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini bacalah dengan cermat oleh saudara Ibu Herbert Faith dan Lance Castle ya, Indonesia Political. Nanti kalau misalkan ada soal ini, ya aku harap kalian udah punya bukunya, Indonesia Political Thinking, udah punya ya pasti gitu. Dan nanti kalian disuruh untuk membuat seperti glosarium ya, bukan glosarium, saya kayak rizam ataupun ya, sebuah ringkasan, dan kemudian buat dalam 1,5 halaman teman-teman gitu. I think aku nggak perlu jelasin ini, kalian bisa lah menjelasin ini. Lanjut ke berikutnya. Nah, nanti ada skema. Kalian udah pernah belum lihat skemanya? Yang terangkala bagaimana pengaruh Barat masuk ke Nusantara. Tapi teman-teman, nanti kalau kalian punya soal UAS di tahun aku ini, nanti kalian lihat skemanya ya. Ada kok skemanya di sana, aku lupa cantuminnya. Nanti bisa kalian lihat skemanya. Pokoknya untuk ini nomor 6 ya. Sebenarnya ini panjang banget penjelasannya, tapi ini semua itu ada di buku yang tadi si Herbert Fay dan juga Lance Castle ini. Bagaimana dia bisa menjelaskan pemikiran politik modern itu, kemudian juga bagaimana pada akhirnya pengaruh-pengaruh dari budaya asing ataupun pengaruh-pengaruh Barat masuk ke dalam Nusantara. Itu bisa dilihat berdasarkan 5 aliran politik Indonesia gitu. Misalnya komunisme, radikalisme, terus juga bagaimana pandangan Islam, terus juga bagaimana pandangan nasional radikal. Nah, itu semua itu ada di buku, yang Prof udah bagikan ya teman-teman kayak gitu. So I think aku nggak perlu ngejelasin ini lagi. Boleh lanjut. Nah, nih dalam pertumbuhan ataupun collision pengaruh Barat
dengan tradisi-tradisi melahirkan struktur politik yang bagaimana gitu. Mungkin ini aku coba untuk ini ya dijelasin ya gitu. Nah, jadi sebenarnya tradisi yang datang lebih dahulu itu dia itu menjadi sebuah apa ya, the state pursuit of the society gitu, the state pursuit of the society. Kenapa? Karena adanya civilization atau peradaban yang memang telah hadir terlebih dahulu kan, kemudian itu berdalih kepada agama gitu. Ketika udah berhasil to pursue the society gitu kan oleh state itu tadi, nah berdalihlah dia ke agama Hindu. Pada saat itu ada Hindu, Buddha, Islam, dan kebanyakan masyarakatnya itu hadir dari Pulau Jawa. Jadi Hindu Javanese gitulah, Javanese gitu. Yang kemudian saat itu Islam juga hadir untuk apa ya, mewarnai dengan semangat penetration Pacific gitu kan, sehingga saat itu disebut sebagai syncretism ya, artinya banyak pencampuran karena adanya adaptasi dengan agama dan budaya lain. Oleh karena itu lahirlah Islam santri ya gitu. Terus juga ada abangan, ada yang namanya priai gitu. Yang mana ini merupakan hasil dari pemikiran si Clifford Zerd gitu kan, di mana memang beliau ini melakukan yang namanya tadi sinkretisme di Pulau Pare kalau nggak salah. Terus juga uh, adalah gambar-gambar simbol kayak gitu. Jadi memang tradisi yang lebih dahulu hadir adalah tradisi Jawa hadir, ya maaf, Jawa, Hindu, dan adanya penghapusan sistem kasta oleh Buddha. Terus juga ada Islam hadir menjadi agama mayoritas tahun 1478. Kemudian setelah hadir tradisi, maka hadirlah Western influence gitu kan, atau budaya Barat gitu yang mempengaruhi budaya-budaya Nusantara, akhirnya masuk ke Nusantara kayak gitu. Dan itu dan apabila suatu struktur dari apabila kalau misalkan suatu struktur itu dekat dengan Western ini, maka ia akan lebih berpikir seperti uh, political thinking of Western influence gitu. Jadi kayak misalkan kita udah terbiasa dengan pemikiran-pemikiran Western, ya kita kan juga akan terbiasa dengan pemikiran-pemikiran mereka. Ataupun ketika kita menerima budaya itu, budaya Barat masuk ke dalam budaya Nusantara kita, itu juga akan punya pengaruh ataupun signifikansi pengaruh yang cukup besar ya gitu terhadap budaya Nusantara kita kayak gitu. Jadi memang ada interaksi yang terjadi kayak gitu teman-teman. Tapi nanti untuk uh, ini bisa nanti kalian baca juga, soalnya juga di buku itu ada kok. Ya nanti kalian bisa menjelaskan secara mantik. Oke, mungkin bisa lanjut ke berikutnya. Nah, pemikiran politik Indonesia dengan aksiologinya perlu membaca dan mempertimbangkan faktor keanekaragaman etis serta keberagaman, adanya peradaban gitu kan. Nah, teman-teman bisa bacalah soalnya di sini. Nah, jadi teman-teman, untuk menjawab ini mungkin aku bisa menjelaskan ya. Jadi gini, kalau kita lihat dari berdasarkan monografi internasional oleh Samuel Huntington yang diterbitkan pada akhir abad ke-20, memang itu selalu berpengaruh pada politik global kontemporer. Artinya di sini dia punya argumen. Apa argumennya? Bahwa konflik dunia akan dipicu oleh identitas budaya dan politik. Kemudian, memang ini kayak tampaknya sebuah proyeksi dan apa ya, saat itu menjadi sebuah ketakutan bahwa negara-negara lain sedang bangkit ya, dan Barat tidak akan lagi menguasai dunia. Tapi dalam artinya bahwa sudah terjadi dengan adanya yang namanya dekolonisasi. Tapi kemandirian ekonomi juga harus tercapai. Gitu. Kalau memang si dekolonisasi ini sudah terjadi. Contohnya apa? Cina, Rusia, India, mungkin juga Afrika ya, Afrika Selatan itu akan menjadi pemain penting di panggung dunia pada abad ke-21. Timur Tengah, ini high banget sih. Timur Tengah yang tengah dilanda perang
ya tahulah Timur Tengah itu nggak akan sampai sekarang tuh nggak bisa habis yang namanya konflik ya gitu. Si Samuel Huntington ini berpendapat bahwa hal ini didasarkan pada adanya garis peradaban di sekitar Islam kayak gitu. Artinya kayak adanya penjelasan sederhana di mana kalau teman-teman pernah mendengarkan adanya Islamofobia itu bisa dibilang mereka itu mengabaikan bagaimana pada akhirnya kompleksitas uh, sejarah wilayah tersebut. Meskipun dalam bukunya si Samuel Huntington ini bilang bahwa memang uh, adanya kecenderungan lebih mengarah kepada generalisasi atau menggabungkan berbagai kelompok. Mana sih maksudnya kayak ya dunia itu kan tempat yang sangat luas kan yang beragam gitu. Makanya memang sistem yang dirancang oleh si Samuel Huntington ini dalam bukunya hanya memeringkat wilayah yang berbeda. Karena memang jelas dia memandang bahwa Barat itu sebagai model aja. Namun mereka itu masih ragu untuk menyebarkan apa yang disebut sebagai the universalism Barat ya gitu, atau universalisme Barat. Dan adanya konflik yang terjadi menurut the class of the civilization itu adalah karena memang itu tadi adanya militansi Muslim, terus juga adanya Cina yang saat itu sangat kuat, tegas gitu. Terus juga ada tadi yang sempat saya bilang adanya universalisme Barat, terus juga bagaimana pertumbuhan populasi, bagaimana hal itu pada akhirnya bisa mempengaruhi terhadap stabilitas. Dan memang adanya bentrokan peradaban adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Jadi kayak hadirnya peradaban itu justru melahirkan bentrokan ataupun konflik kayak gitu. Kayak misalkan tadi uh, bagaimana pada akhirnya Islam hadir, tapi kemudian adanya peradaban ini muncul Islamophobia itu tadi kayak gitu. Dan itulah yang sedang dihadapi oleh bahkan sampai sekarang ya, yang dihadapi oleh tatanan internasional yang memang didasarkan karena memang adanya peradaban yang terjadi gitu. Dan memang dunia itu butuh yang namanya keamanan serta perdamaian terhadap terhadap perang-perang ini. Bagaimana pada akhirnya perang ataupun konflik yang terjadi bisa diberhentikan. Dan si Huntington bahkan mengakui bahwa dalam bukunya itu uh, apa ya adanya interpretasi tentang perubahan dalam politik global setelah Perang Dingin itu di mana runtuhnya Uni Soviet. Dan waktu itu juga memang ketika Huntington bercoba menulis ini dalam bukunya itu bahwa adanya paradigma baru yang dapat digunakan para pembuat kebijakan dari berbagai sarjana ya, itu misalkan sarjana hubungan internasional sebagai kerangka acuan pada akhirnya gimana melihat peradaban itu sendiri. Jelas ada agenda, ya. Tetapi memang itu enggak mengungkapkan bagaimana bekas kekuatan kolonial kekaisaran pada saat itu tetap mempertahankan dominasi mereka, bahkan ketika itu memang nggak mungkin ya kalau dilihat dari secara politik, tapi memang uh, adanya peradaban itu bisa aja memungkinkan seperti itu. Dan memang monografi yang tadi sempat saya bilang itu menjadi kerangka untuk menjadi tujuan-tujuan si Harrington ini kayak gitu. Dan itu juga diungkapkan dalam The Class of Civilization bahwa Barat adalah Barat jauh sebelum modern gitu. Artinya adanya atribut lain untuk peradaban Barat seperti pemerintahan perwakilan, pemisahan gereja dan negara, serta filosofi individualis yang dikembangkan sebelum dunia modern. Seperti yang ditulis si Huntington tadi bahwa peradaban Barat muncul pada abad ke-8 dan abad ke-90 dan pada abad ke-8 dan ke-90 kemudian mereka berusaha untuk bagaimana mengembangkan ciri khas mereka pada abad-abad berikutnya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin soal The Class of Civilization itu panjang banget teman-teman kayak gitu karena memang ada indikator ataupun faktor-faktor yang memang
terjadi pada saat civilization ataupun peradaban itu terjadi, teman-teman. Gitu. Dan pada akhirnya memang mungkin kita berpikir, oh kalau misalkan saat itu terjadi peradaban ya baik-baik aja, tapi ternyata enggak gitu. Ada banyak konflik yang terjadi, teman-teman gitu. Karena pun sebenarnya dilihat juga ya manusia kan apa ya, uh, manusia itu kan heterogen kan gitu, artinya juga bersifat dinamis seperti itu gitu, teman-teman. Jadi memang selain itu juga kalau aku bisa menambahkan, bagaimana adanya, kalau teman-teman tahu ada imperium overstretch itu dimaknai sebagai negara manapun apabila tidak memiliki satu kesatuan pemikiran politik maka akan pecah. Negara superpower pun bahkan bisa pecah. Dalam hal inilah dibutuhkan sikap bijak agar tidak terpecah gitu. Maka ini menjadi perpecahan ini bisa dibilang sebagai menjadi sebuah trait ya, bagaimana itu terjadi dalam sebuah negara. Contohnya perpecahan Yugoslavia, yang mana salah satu penyebabnya karena kekosongan kekuasaan ataupun the vacuum of power akibatnya meninggalnya kalau nggak salah Joseph Broz Tito yang sebagai pemimpin yang ideal pada saat itu di Yugoslavia, teman-teman, kayak gitu. Dan tadi juga bagaimana monografi internasional Huntington bahwa di akhir abad ke-20 selalu berpengaruh pada global kontemporer ya gitu. Menurutnya dunia akan selalu memiliki konflik yang disebabkan oleh identitas dan politik. Itulah hasil dari civilization ataupun peradaban itu. Sebagai hasil dari ataupun output ya dari civilization itu. Maka salah satu konfliknya ialah misalkan peperangan, di mana hal ini merupakan ancaman besar bagi kesatuan suatu negara. Dalam mengatasi tersebut, memang dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang ya bisa dibilang ya sesuai ya gitu dengan apa yang menjadi kebutuhan semua negara gitu dalam menangani konflik-konflik yang terjadi. Misalnya, jika kita coba untuk merefleksikan penjelasan ini terhadap Indonesia, sebuah negara, Indonesia mempunyai pemikiran-pemikiran politik yang berbeda dengan Barat, yang mana memiliki pemikiran politik negatif terhadap tantangan kayak gitu. Maka menyikapi tantangan sebagai sebuah tindakan yang harus dilalui itu penting gitu. Tantangan ini melahirkan perlawanan tentunya. Namun, Indonesia memiliki cara pandang positif. Sehingga terkadang mereka itu nggak terlalu responsif ya terhadap satu masalah dalam sebuah tantangan, teman-teman. Itulah Indonesia. Nah, itu penjelasan dari aku ya, teman-teman. Itu bagaimana civilization terus juga adanya food trade itu sendiri. Boleh ke next slide. Nah, ini tuh kalau di aku dulu kita suruh bebas lah, uraikan materi yang paling teman-teman kuasai. Mungkin teman-teman bisa ngejelasin apa itu PPI, terus juga bisa ngejelasin bagaimana masuknya budaya Barat terhadap budaya Nusantara, gitu teman-teman. Jadi ya ini tuh dikasih kebebasan ke kita gitu. Up to you, kalian mau bahas apa gitu, kalian mau discuss apa nanti di sini gitu teman-teman. Oke, I think since kalian nggak ada yang menanya atau all of you here still confused terkait dengan penjelasannya yang sudah aku sampaikan ataupun utarakan, I think that's all dari aku. Tapi I hope kalian ngerti gitu. Dan just in case all of you here masih confused gitu, kayak kok aku masih bingung ini, kindly ini ya chat aku aja, aku akan respon aku gitu, teman-teman. Tapi kalau misalkan all of you here kayak misalkan pengen nanya matkul lain kayak apa gitu, atau ada yang pengen ditanya gitu, Kak aku bingung GPI, sangat boleh. Mumpung kita masih ada waktu, ini kan sampai 15.30 kan. Kak, mau nanya Kak mengenai Boleh. GPI. Menurut Kakak sendiri, judul apa sih Kak yang bagus buat presentasi nanti? Mungkin salah satunya gitu, isu-isu yang menarik gitu untuk GPI Kak.
Kayak aku Kaitan mungkin sama bisa teorinya juga kali ya, Kak. aku mungkin bisa berangkat dari studi kasus yang bisa dibilang kalau kalian anggapnya jorok banget ya gitu. Tapi menurut aku ini penting gitu. Karena aku membaca ini ya, apa ya? Aku membaca beberapa literatur terkait dengan, tapi maaf banget kalau ini terlalu sensitif, tapi I think ini bisa dilihat dari perspektif ekonomi politik internasional ataupun global